Bapak Edi dan akhirnya fillah Ustadz Ahmad Suhaimi serta segenap para orang tua Bapak Ibu yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, baru saja kita telah menyelesaikan sholat tarawih yang ke-24. Betul ya? Betul. Ya, kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita panjang umur sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini. Amin Allah. Hadirin Bapak Ibu, tadi saya dikasih waktu kultum. Ini kuliah terserah antum apa kuliah 7 menit? Kuliah terserah. Bebas, masih gerimis. Hadirin Bapak Ibu, bulan Ramadan dikatakan bulan yang mulia bukan karena bulannya itu, melainkan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan Allah katakan bulan yang mulia. Nah, proses turunnya Al-Quran itu Allah turunkan secara 2 periode. Pertama, Allah turunkan Al-Quran di Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ini Al-Quran Allah turunkan secara jumlatan wahidatan, sekaligus. Udah berbentuk buku. Orang Pedengan bilang turunnya gedebuk karena udah berbentuk buku. Nah, dari Baitul Izzah Allah turunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad. Ke Nabi Muhammad ini turunnya enggak sekaligus, tapi berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Al-Quran yang turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah orang namain Lailatul Qadar. Karena turunnya nggak ada yang tahu kapan, harinya kapan, tanggalnya, ama kita orang nggak diperingatin. Kalau Al-Quran yang turun dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, karena tahu turunnya kapan, tanggalnya berapa, bulannya apa, surat yang pertama kali turun apa, ama kita orang diperingatin. Namanya Nuzulul Quran. Nah, Al-Quran yang dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad turunnya berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Contoh, Nabi Muhammad di Madinah ditanya sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi Madinah, Nabi Muhammad itu orang yang ada di gua Ashabul Kahfi yang guanya ada di Yordan. Itu orang jumlahnya 67 sama anjingnya, 78 sama anjingnya, apa 89 sama anjingnya. Kata Nabi Muhammad, besok gue jawab. Ternyata besok malaikat Jibril nggak datang. Ditunggu 2 hari 3 hari nggak datang. Dia ngasih info. Nabi Muhammad udah kebingungan bagaimana ngejawabnya. Sampai 15 hari baru malaikat Jibril ngasih informasi bahwa wahyu. Akhirnya turunlah surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Bunyinya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah. Kata Allah, Nabi Muhammad, kamu kalau punya janji sama orang jangan tarsok-tarsok, bilangnya insya Allah, begitu. Jangan tarsok-tarsok, insya Allah jawabnya. Illa ayyasha Allah, jawabnya insya Allah. Insya Allah besok, begitu kan. Akhirnya turun tuh surat Al-Kahfi. Ada satu lagi contohnya. Nabi Muhammad itu paling senang sama madu. Suatu saat Nabi Muhammad pulang ke rumah bawa madu. Kata istrinya, Nabi ini apa? Ini madu. Aku nggak senang madu. Mulai saat itu Nabi Muhammad ngomong, mulai malam ini saya haramkan minum madu. Mulai malam ini saya haram minum madu. Akhirnya turun surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiyyu, hai Nabi Muhammad, kenapa sih yang Allah halalin kamu haramin?
demi nyenengin istri. Mestinya kalau emang kamu nggak mau minum, jawab aja, mulai malam ini saya nggak mau minum madu. Jangan bilangnya mulai malam ini saya haramin madu, karena itu jadi hukum. Begitu ya. Sama bapak misalnya senangnya jengkol demennya, istrinya nggak demen jengkol. Jangan bilang mulai malam ini, detik ini jengkol gua haramin, nggak boleh. Karena nggak ada ayat yang jelasin haramnya jengkol. Bilang aja mulai malam ini saya enggak suka, enggak mau makan jengkol. Dah turun. Al-Quran udah turun ke sama Nabi, berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Contohnya tadi tuh. Nah Al-Quran udah sampai ke Nabi. Yang pertama kali turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 1 bacanya Iqra, artinya bacalah. Disuruh baca apa sih kita Ustaz? Kita disuruh baca dua Pak. Yang pertama ayatul Qur'aniyah, yaitu ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua ayatul Qaumiyah, ayat yang ada di alam jagat raya ini. Pertama ayat yang ada dalam Al-Quran kita baca. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quran yang bakal nyelamatin kita nanti di akhirat. Quran yang bakal nyafaatin kita nanti di hari kiamat. Bahkan di hadis lain kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang baca satu huruf dari kitabnya Allah, falahu bi hasanatun, dia bakal dapat satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf dari Al-Qur'an kita baca, kita bakal dapat 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfan, kata Nabi. Saya nggak katakan alif lam mim itu cuma satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamu harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Genap kita baca alif lam mim, kita bakal dapat 30 kebaikan. Sekarang Ustaz, bagaimana caranya Ustaz? Ini di bulan Ramadan, tenggorokan kering, lagi puasa, tapi pengen banget dapat pahala baca Al-Quran. Gampang, bacanya surat Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Nun 10 kebaikan. Nah pas istirahat baca lagi Nun 20 kebaikan. 3 kali Nun 30 kebaikan. Ibu pulang dari musola, daripada ngobrol gibah ngomongin orang, mendingan baca Al-Quran. Bacanya surat Nun, 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 sampai rumah 10 kali Nun, 100 kebaikan. Masya Allah. Yang kedua yang harus kita baca ayat kauniyah, ayat-ayat yang gak ada dalam Al-Quran, tapi menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita perhatiin Pak, kita renungin bagaimana Allah ciptakan langit tapi nggak pakai tiang. Kalau bukan Allah nggak ada yang bisa. Yang gampang deh saya tanya nih, Bapak tahu kelapa batok Pak? Kelapa batok ya. Saya tanya, itu air sama batok duluan mana? Bu, Ibu tahu kelapa batok Bu? Itu air sama batoknya duluan mana Bu? Duluan batok. Air bagaimana masuknya? Batok begitu rapat. Ibu bilang duluan air, ya aur-auran gak ada batoknya. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh lagi. Kelapa itu ada dua Pak. Ada kelapa gunung, ada kelapa pantai. Kelapa pantai itu rasanya agak manis. Yang saya tanyain, siapa yang gulain kelapa pantai? Pinggir-pinggirnya lautan, asin. Tapi kenapa kelapanya manis? Ini bukti kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin jamaah Bapak Ibu, berkat Al-Quran semua jadi mulia. Mulai malam ini kita perbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran dan ibadah kita dihatamin dan kita mendapatkan banyak pahala dan mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.